Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Yudita, NPM 2011039. Saya kali ini akan mengerjakan tugas web saya, membuat video menjelaskan tentang apa itu intro, variabel, operator, percabangan, dan perulangan. Pertama, saya akan menjelaskan bagian intro dulu. Jadi sebelumnya saya akan masuk ke aplikasi Excel dulu. Untuk menjalankan PHP yang badannya adalah Apex, MySQL, dan lain-lain. Fungsi dari Excel menyatukan semua file yang terpisah, misalkan file PHP kita bisa mengunduh di halaman web dari PHP. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi dengan PHP, kita tinggal menginstal Excel dan semuanya sudah lengkap. Nah, jadi di sini kita langsung klik bagian Start di Apex ya, karena kita saat ini belum bermain dengan database, hanya nulis script PHP-nya, jadi kita startnya di Apex. Jadi sebelum itu kita harus mempunyai browser dulu nih untuk mengetahui aplikasi yang kita buat berjalan atau tidak, karena PHP ini berjalan pada browser. Jadi sini saya akan menggunakan browser Google Chrome. Nah, jadi sudah masuk ke tampilan browser Google Chrome-nya. Nah, jadi kita ke Excel tadi aja ya. Nah, ke Excel, terus kita pilih Explorer. Kita di Explorer sini. Lalu kita masuk ke local C, Excel, kita cari htdocs. Nah, kita buat folder baru nih yang namanya PHP. Oke. Setelah membuat folder baru untuk satu project, selanjutnya untuk mengakses project ini kita bisa ke browser dan ketik localhost. Di sini adalah localhost. Lalu nama folder kita tadi belajar slash. Jadi kita sekarang berada di PHP root-nya. Nah, lalu kita akan membuat program pertama kita untuk mencoba project yang akan muncul di browser ini. Pertama-tama kita akan masuk ke aplikasi Visual Code. Nah, jadi kita klik file di sini. Kalau kita open folder, kita pilih yang lokal tadi, Excel, htdocs, belajar PHP. Oke, lanjut kita akan membuat file di sini ya. Filenya kita klik tanda tambah di sini. Nah, kita klik aja .php. Nah, jadi ekstensi file PHP itu adalah .php. Nah, sudah, ini project pertama kita. Lalu kita simpan, Ctrl X, lalu kita buka browser tadi, kita refresh saja. Bukan, jadi ini nama foldernya. Jadi bagian belajar PHP ini adalah nama folder projectnya, sedangkan file yang kita tuju kan adalah hello.php. Jadi di bagian slash yang di sini kita ketik hello PHP, slash. Nah, maka akan muncul seperti ini. Saya lupa tadi, langsung saya refresh malah. Jadi di sini ditambahkan aja hello.php yang sesuai dengan file yang kita buat tadi. Jika kalian ingin mengkombinasikan dengan HTML, gampang aja, tinggal kalian
misalkan di bagian sini awal sini ya, H2 bilangnya mungkin aja kita refresh. Nah, maka sekarang teks untuk header pada HTML sudah berjalan seperti ini. Jadi HTML dan non-PHP di PHP itu bisa dikombinasikan dan fungsinya juga gitu. Jadi PHP menarik kode di HTML-nya. Jadi saya lanjut untuk membuat core index. Index itu berfungsi otomatis terbuka saat kita membuka website dengan cara memanggil nama domain website tersebut. Nah, jadi kita bikin lagi core indexnya. Index.php. Oke, sudah terbuat. Jadi kita di sini akan membuat daftarnya. Jadi di sini saya akan membuat linknya yang terhubung dengan hello PHP tadi. Kita terus sini kita ketik hello.php. Nah, kita save. Di sini kita hapus nih sampai sini. Jadi ini tampilan daftar isi yang kita buat. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke materi variabel yang kedua. Jadi saya akan lanjut menjelaskan tentang variabel pada PHP. Jadi kita ke VS Code tadi, kita bikin file, nama filenya kita beri nama variabel.php. Tuliskan aja PHP dan penutupnya. Jadi PHP ini adalah tipe bahasa pemrograman yang dynamic type, jadi bukan satu type. Jadi sedikit penjelasan, kalau Pascal kan merupakan strategi type. Jadi kalau kita mau record variabel, kita harus menggunakan tipe datanya misalkan var string. Nah, jadi ini tipe datanya string yang disebut dengan static type. Kalau yang dinamis, kita cukup isi misalkan sini A, berarti A ini namanya string, ini dinamis ya, dinamik. Lalu misalkan kita isi B sama dengan 5, maka tipe database itu adalah integer. Jadi pada PHP menggunakan dynamic type. Kalau di Pascal kita harus deklarasi variabel, kalau di PHP tidak perlu, jadi kita yang membedakan dengan bahasa pemrograman lain. Jadi kita kembali ke variabel. Jadi di PHP itu menggunakan permintaan tanda dolar, diikuti nama variabelnya dan nilainya. Jadi kita akan ngetik aja ya. Oke, jadi kita akan coba untuk menambahkan seperti ini. Saya akan coba tampilkan caranya. Kita akan klik echo di sini. Jadi echo itu perintah untuk menambahkan ke browser atau ngeprint.
Lalu kita simpan. Sekarang kita beralih ke halaman web. Nah, di sini kita ketikkan deh variable PHP. Nah, maka akan seperti ini. Jadi untuk nama kamu selama ini tampilannya di bagian nih, nama sini. Terus di semester 4 tampilnya di bagian sini, dan nilai tadi ada di bagian sini. Tuh. Nah, jadi ini adalah tampilan penjelasan tentang variabel. Kalau memasukkan variabelnya ke web index ya. Save. Kita di sini, maka tampilan datarnya untuk variabel sudah muncul. Oke, jadi dua ya yang sudah kita bikin. Jadi lanjut kita ke materi operator berikutnya. Jadi saya akan lanjut menjelaskan tentang operator. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu penjualan operator pada PHP, mulai dari pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa hasil bagi, increment dan decrement. Kita ke visual lagi, lalu kita bikin file lagi. Jadi kita membuat ininya. Di sini kita tuliskan terakhir kita masukkan hasilnya. Jadi pertama kita masukin dulu hasil di sini, harus sama dengan A ditambah B. Nah, jadi untuk tampilan tadi kayak semuanya kita ketik echo. Lanjut kita membuat pengurangan. Nah, jadi kita langsung ke pembagian.
save, kita lihat di browser tadi ya, kita ketik operator.php. Nah, akan seperti ini. Jadi untuk pembagian kan di sini 0,51 aja. Jadi misalnya kita mau ambil dua angka di sini, satu angka lagi, caranya kita menggunakan number format. Masukkan ini, hapus dulu number format. Lalu di sini koma 2. Nah, kita save, kita lihat berhasil. Nah, jadi akan muncul di sini satu angka. Jadi sini sudah membuatkan hasil. Berikutnya sesudah pembagian kita akan menghitung modulus, dan modulus ini menggunakan simbol persen. Jadi modulus itu yaitu sisa dari pembagian. Sisi modulus terus di sini persen, kita di sini tambahkan mod ya, adalah hapus nih, sin, kita save, kita langsung ke browser, refresh. Nah, hasil dari pembagian 4,8 adalah 4. Ini hasil dari modulus tadi, kita rapikan, kita kebawahkan. Caranya di sini kita tulis ref. Pilih sini. Save. Oke, maka akan ke bawah. Lanjut kita ke increment. Increment itu melakukan pengulangan ya. Oke. Biar ini nggak mepet, di atasnya di bagian sini si cok. Nah, jadi seperti ini. Increment 1. Nah, sudah bisa di sini jadi satu seperti ini. Selanjut kita membuat. Nah, jadi di decrement ini kita paste aja karena kurang lebih sama aja. Tinggal kita ganti di sini decrement. Oke, sini biarkan saja. Jadi ini kita ubah menjadi 10. Ini 1. Seperti ini ya. Kurang dari 0. Lebih dari 0. Sininya ini. Kita lihat. Tadi salah ya. Oke, jadi untuk increment ini susunan angka dari 1 sampai 5. Kalau misalkan decrement ini susunan 10, dari 10 ke 1 gitu. Tinggal di sini kita ganti aja operator. Sini pengenalan operator. Kita save.
Oke, sudah selesai. Nah, baik, ini adalah pembelajaran tentang penjumlahan operator mulai dari pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa hasil, bagi, increment, dan decrement. Selanjutnya kita akan berlanjut lagi ke bagian percabangan. Kita bikin file lagi di sini, percabangan pip.php. Udah kita save, kita langsung ke browser aja. Percabangan F. Nah, di sini akan muncul ini hari Senin, kalian masuk 1.30. Jadi untuk kasus satu ini bernilai benar, true. Kalau misalkan di sini kita ganti jadi Selasa misalkan. Kita refresh. Nah, kosong nih, kenapa? Karena kondisinya false, karena tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita jika ingin menentukan kondisi benar dan salah? Jadi pertama-tama di bagian sini kalian tulis else, lalu kita ke echo, kita save, lalu kita, nah ini adalah kuliah libur, maka tampilnya akan seperti itu. Nah, jadi ini adalah kondisi benar dan salah. Jadi bagaimana nih jika kasusnya lebih dari 2, misalkan selesai, kita tulis lagi di sini. Nah, ini adalah hari Selasa. Misalkan di sini kan hari Jumat, hari Rabu. Hari tidak terdaftar. Tidak terdaftar nih antara yang tadi. Selanjutnya kita akan ke percabangan switch. Kita bikin switch PHP. Di sini langsung masukkan saja. Sudah selesai, jadi kita save, kita ke browser aja, percabangan switch, nilai A. Jadi misalkan di sini nilainya 70, set nilainya B. Jadi misalkan di sini nilainya 100, nilai tidak terdaftar karena kita tidak ada memasukkan nilai 100 di bagian nilai sini. Oke ya.
Jadi ini cara menggunakan switch. Jadi ini tuh kayak pengecekan nilai gitu untuk switch. Jadi mirip-mirip dengan if. Kalau di if else masuk, kalau kondisi di atas dari kabel ini, maka masuk di else kayak yang tadi. Nah, kalau di switch, dia akan masuk di blok default ini. Kalau nilai tidak terpenuhi, masuk di sini. Yang membedakan switch sama if, kalau switch nilainya itu sudah diketahui. Kalau di bagian if, nilainya nanti bisa dilakukan perbandingan. Jadi sedikit itu saja penjelasan tentang percabangan dan percabangan if dan percabangan switch. Lanjut yang terakhir, perulangan. Jadi kita lanjut yang terakhir, perulangan. Nah, jadi perulangan itu yang sering kita sebut looping, merupakan proses yang dilakukan secara berulangan dalam batas yang telah ditentukan. Jadi perulangan itu kita merubah statement di bahasa pemrograman tanpa kita harus nulis satu-satu. Contohnya nanti kita akan buat pada PHP 4 jenis perulangan, yaitu ada for, while, do while, dan for each. Buka file, membuat file lagi, kita tulis di sini perulangan .php. Nah, kita buat bloknya dulu. Kita ke browser. Ini akan ulang perulangan yang udah 0 sampai 100 dan seterusnya. Tapi ini karena saya tidak menambahkan break, maka kodenya nyambung. Nah, coba di sini kita perbaiki. Nah, jadi di sini kita tambahkan tambahkan di sini output set. Nah, maka akan menebalkan angkanya. Nah, ini sudah berhasil ya perulangan, dan sekarang ini sudah selesai. Jadi untuk perulangan for hanya seperti ini saja. Tadi perulangan switch, ini perulangan Oke, kita tambahkan bloknya s sama dengan 1 langsung kita refresh. Nah, ini adalah perulangan ke 1, 2, 3, dan 10. Itu adalah perulangan while. Jadi perbedaannya itu adalah penambahannya. Jadi kalau menggunakan perulangan for, tadi perulangan for semuanya ada dalam blok for sini. Kalau menggunakan while, incrementnya diletakkan pada bawah sini ya. Jadi untuk perulangan while ini kondisinya salah, maka dia akan bisa dijalankan satu kali, baru kondisinya dicek. Misalkan ya, jadi sudah seperti ini, kita masuk ke browser aja. Nah, akan satu. Nah, jadi itu saja mungkin penjelasan untuk bagian pengulangan atau perulangan. Terima kasih sudah menonton.
mendiskusikan video ini. Semoga dipahami pembahasan materi yang saya bahas pada kali ini. Jika ada salah kata atau pembahasan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.